Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali dan bertemu kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini langsung saja ya teman-teman, saya akan menyajikan sebuah materi khusus expert. Jadi untuk teman-teman pemain togel yang belum berpengalaman atau belum merasa expert atau belum merasa ahli, maka sebaiknya jangan ditonton video ini. Karena nanti di dalamnya akan saya bahas materi yang menggunakan bahasa yang mungkin sedikit sulit dipahami untuk pemain-pemain pemula. Jadi di sini saya akan membawakan materi, yaitu materi kali ini berbeda ya teman-teman. Ini adalah materi yang expert, yaitu materi berat. Maka ini saya sajikan khusus untuk teman-teman yang sudah ahli dan sudah berpengalaman di permainan togel ini. Di sini saya akan membawakan materi cara pintar rumus togel. Nah, jadi sesuai judul ya, saya tidak pernah clickbait dalam video apapun yang saya upload, selalu sesuai dengan isi. Maka dari itu teman-teman yang mengklik video ini, jika tidak memiliki waktu luang maka silahkan tinggalkan video ini. Tapi jika kalian memiliki waktu yang panjang, waktu luang, waktu santai, maka silahkan lanjutkan. Oke, cara pintar rumus togel ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas seputar rumus. Nanti saya akan sharing tentang mengenai rumus, kemudian mengenai manajemen ya teman-teman. Karena di sini ada bahasa cara pintar sesuai dengan judul buktikan. Di sini juga kita akan membahas tentang psikologi. Nah, ini WD setiap hari ini adalah salah satu bagian ya tentang psikologi, nanti akan saya kupas tuntas. Jadi pentingnya sebuah rumus manajemen psikologi, kemudian inspirasi dan motivasi ini untuk teman-teman semua. Dan materi ini atau cara ini itu 100% work untuk semua pasaran. Jadi tidak pandang bulu mau pasaran teman-teman itu mau bermain di Hong Kong, di Sydney, Singapura, Magnum, kemudian Kamboja, Jepang, China, itu semuanya pokoknya ya teman-teman ini bisa digunakan cara ini. Tapi nanti ada beberapa yang teman-teman harus berhati-hati. Nah, maka simak terus video ini, jangan di-skip. Jika teman-teman tidak memiliki waktu luang, maka silahkan tinggalkan video ini. Lebih baik tonton nanti gitu ya teman-teman. Jangan tonton sekarang. Jadi nontonnya harus ketika sedang santai di waktu luang. Oke, next. Nah, kali ini temanya itu kita sharing santai ya teman-teman. Jadi kita itu ngobrolin materi berat tapi ringan. Ini materi kursus yang sangat berat karena beberapa bahasanya itu saya menggunakan bahasa yang karena ini bahasa expert ya, jadi sulit dipahami. Tapi tenang saja teman-teman, saya akan menjelaskannya dengan bahasa sehari-hari kita, jadi bahasa yang sederhana. Nah, sesuai dengan background dari penjelasan materi ini di sini ada tulisan profit ya. Profit, loss, kemudian risk. Nah, jadi di sini tuh kita akan ngobrolin tentang seputaran ini saja teman-teman. Tentang profit atau keuntungan atau kemenangan ya. Kemudian loss. Loss ini tentang kerugian atau kekalahan. Kemudian risk. Di sini ada risk. Risk itu resiko. Karena dalam permainan togel itu kita hanya melibatkan 3 elemen ini. Nah, ini tinggal kita olah, kita otak-atik bagaimana intinya kita mengelola ketiga elemen ini antara profit, loss, dan risk dengan resiko ini menjadi sebuah keuntungan. Nah, di sini disclaimer dulu ya teman-teman, saya tegaskan kepada teman-teman semuanya bahwa di sini saya tidak menggurui atau menggajari teman-teman. Nah, di sini sifatnya hanya sharing. Jadi saya hanya sharing apa saja metode dan senjata ampuh yang saya gunakan selama ini. Kalau mau tahu bagaimana cara saya merubah judi menjadi investasi dan profesi atau pekerjaan tetap ya, maka simak video sharing ini dan jangan di-skip teman-teman. Jadi next kita lanjut. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video ini ada syarat dan ketentuan teman-teman ya, yang harus teman-teman patuhi sekali lagi. Karena ini kuliah ya, bisa dikatakan kuliah online atau kursus karena teman-teman tidak akan menemukan video seperti ini di channel lain. Ya bukan bermaksud sombong ya, tapi silahkan cari dan buktikan saja omongan saya. Teman-teman tidak akan menemukan materi yang se-expert atau sedetail ini ya, yang saya bawakan saat ini. Nah, syarat dan ketentuan yang pertama itu video ini berdurasi panjang teman-teman. Ya karena ini materi sangat kompleks dan expert. Jadi ini videonya berdurasi panjang. Nah, ini di sini saya ingatkan, pastikan Anda memiliki waktu luang. Apabila tidak, maka tinggalkan video ini dan tonton nanti saja. Jelas ya teman-teman, ini syarat pertama. Dan syarat yang kedua itu teman-teman
harus sudah berpengalaman. Jadi pastikan Anda memiliki pengalaman yang cukup. Jika secara mental telah mampu, maka silahkan dilanjutkan. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu dewasa ya, atau sudah berumur 21 tahun ke atas. Dewasa yang saya maksud di sini adalah dewasa dalam berpikir dan bertindak, teman-teman. Karena permainan ini adalah kegiatan yang sangat berisiko tinggi ya. Jadi sudah saya bahas di awal tadi, kita itu intinya ngobrolin tentang 3 elemen besar, yaitu profit, loss, dan risk. Jadi tentang keuntungan, kekalahan, dan resiko. Itu kita manajemen. Nah ini butuh kedewasaan teman-teman. Kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Syarat dan ketentuan selanjutnya yaitu siap berubah ya. Jangan idealis. Kalian harus siap belajar dengan sungguh-sungguh dan siap merubah diri untuk menjadi seseorang yang profesional dan konsisten ya teman-teman. Berikutnya, gelas kosong ya. Jadi kalian itu harus layaknya seperti gelas kosong. Siap membuang segala ego dan sifat merasa pintar. Karena akan menghambat masuknya pelajaran-pelajaran yang akan disajikan. Jadi sepintar apapun Anda itu Anda di luar ya. Ketika Anda sudah menonton video ini, maka silahkan kosongkan gelas Anda. Karena kalau kalian pintar, kalian tidak mungkin mengklik video ini. Kalau kalian sering profit, sering untung, sering menang, pasti kalian tidak akan mengklik video ini. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Lanjut. Nah ini salah satu syarat yang wajib juga, ini dilarang skip ya. Itu kenapa kok dilarang skip? Karena kalian akan rugi. Jadi kerugian terbesar adalah melakukan skip video atau berhenti di tengah video. Maka silahkan tonton selesai atau tidak sama sekali. Jadi pilihannya tuh hanya 2 teman-teman. Lebih baik jangan nonton atau jangan di skip-skip. Nah, jadi kalau kalian mau skip video, mending nggak usah nonton sekalian ya. Jadi silahkan ini diterapkan sebelum kita mulai. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman. Jika kalian memang mau melanjutkan, maka siap mematuhi syarat dan ketentuan ini ya. Maka akan saya lanjutkan materinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah memilih untuk mematuhi syarat dan ketentuan. Dan silahkan subscribe kalau teman-teman butuh materi-materi seperti ini ya. Jika butuh saja, kalau nggak butuh nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Oke lanjut ya. Nah, di sini saya, Joki, akan membahas 8 tema obrolan. Ya, jadi 8 tema obrolan ya. Sebenarnya ini 8 bab materi yang expert, tapi karena saya buat materi ini menjadi materi santai, maka saya buat temanya obrolan saja lah. Kita sharing-sharing. Karena kalau sudah saya labeli ini materi kursus, pasti teman-teman itu sudah capek duluan sebelum nonton. Oke, mudah-mudahan ini suara saya tetap jelas, terdengar, dan tidak ada gangguan. Tema pertama 01 ya, 4 tipe pemain togel. Nanti di sini kalian akan tahu siapa kalian sebetulnya. Saya itu bermain itu sebagai apa. Nah, itu ada, pemain togel itu ada 4 tipe. Nanti saya bongkar semuanya. Tetap santai. Nah ini berhubung materinya panjang, teman-teman boleh sambil ngopi atau sambil ngerokok yang ngerokok. Nah yang kedua, ini tentang pantangan. Jadi pantangan yang tidak boleh dilanggar. Selama ini teman-teman itu rugi, bangkrut, itu bisa jadi ya. Bukan bisa jadi, bahkan saya katakan 100% pasti itu karena melanggar pantangan-pantangan. Apa saja sebetulnya pantangan yang tidak boleh dilanggar dalam bermain togel. Nah itu salah satu, dan yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman itu nggak tahu, teman-teman itu sebagai apa bermain togel itu. Tipe yang mana, nah itu belum paham dengan dirinya sendiri. Jadi sering rugi begitu ya, sering bangkrut atau sering kalah. Nah tema yang ketiga, 03. Saya juga menyajikan tentang ilmu bandarmologi. Ini sangat penting teman-teman. Ini tidak akan dibahas dimanapun. Itu bagaimana bandar mengeluarkan angka-angka. Persentase angka-angka yang dikeluarkan oleh bandar itu nanti saya jelaskan di sini. Tenang saja teman-teman ya, simak terus pokoknya. Sambil ngopi. Karena materinya akan sangat panjang. Dan sekaligus cara mencari pasaran resmi WLA. Jadi kemarin itu ada yang komentar di video sebelumnya, Bang, bagaimana cara mencari pasaran resmi WLA? Itu maksudnya gini, pasaran togel yang resmi itu adalah pasaran yang terdaftar di WLA. WLA itu World Lottery Association ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali dan ini belum ada satupun mentor atau expert yang membahas ini gitu loh teman-teman ya. Jadi makanya saya bocorkan semuanya di sini agar teman-teman itu betul-betul kenyang gitu dengan
materi-materi yang belum pernah dibahas sebelumnya. Karena saya melihat di YouTube itu ya, teman-teman yang lain, saya tidak menyalahkan, yang lain bukan. Tapi teman-teman yang lain itu hanya membahas tentang rumus, cara mencari angka Sydney, prediksi HK malam ini, hanya seperti itu saja teman-teman. Dan tidak pernah ada perkembangan sama sekali tentang cara rumus togel ampuh, jitu, pada kenyataannya angkanya akan berubah ya, begitu ya teman-teman. Jadi hanya begitu-begitu saja. Makanya ini saya akan bahas yang ilmu yang sangat patut dikuasai kalau kalian mau menjadi ahli atau menjadi expert. Nah ini ketiga poin. Dari ketiga poin ini aja kalian sudah bisa bayangkan betapa mahalnya ilmu ini begitu ya. Tapi saya akan bagikan gratis semua di sini. Syaratnya cukup simak saja, jangan di-skip-skip. Yang keempat. Jadi yang keempat ini cara menekuni togel. Ini tentang merubah judi menjadi investasi atau profesi teman-teman. Nah ini sesuai judul juga, nanti ini sangat wow ya materinya. Jadi kalian kan paling kalau main togel itu cuma untuk iseng-iseng ya, atau judi. Bagaimana kita merubah togel atau merubah judi ini menjadi investasi atau profesi atau sesuatu yang menghasilkan penghasilan harian atau pasti begitu ya. Dan apakah bisa? Nah nanti saya akan bongkar. Yang kelima, ini sharing tentang kebodohan dan kesalahan saya selama menekuni togel. Jadi ini sharing ya, sharing. Jadi yang saya sampaikan di sini ini bukan saya dapatkan dari orang lain kemudian saya ceritakan ulang dalam video ini, bukan teman-teman. Jadi 8 tema obrolan ini betul-betul apa yang sudah saya alami dan saya jalani berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, bukan yang dialami oleh orang lain. Jadi saya menceritakan sesuatu yang berdasarkan fakta yang saya alami ya. Nah di sini saya tuh banyak sekali mengalami kebodohan, kesalahan yang berakibat kegagalan ya. Selama menekuni togel nanti akan saya sharingkan semua. Nah disinilah bukti ketulusan saya kepada teman-teman agar teman-teman itu jangan seperti saya begitu ya. Jangan melakukan kebodohan dan kesalahan ini. Ini sangat fatal. Nah sekali lagi kita membahas orang lain ya. Teman-teman yang lain itu kalau membahas tentang togel itu kan yang dibahas tentang yang enak-enaknya saja ya. Sharing tentang ini habis narik duit sekian, habis WD nih dari Singapura sekian puluh juta, sekian ratus juta. Nah mereka tidak menceritakan apa yang sudah mereka alami gitu kan. Apa yang kebodohan yang sudah mereka alami, yang sudah mereka langgar, itu mereka nggak ceritakan. Makanya di sini saya menceritakan yang pahit-pahit supaya menjadi pelajaran penting. Yang keenam, tema yang keenam ini juga materi yang sangat penting. Jadi penting semua sebenarnya ini 8 obrolan ini ya. Ini benar-benar materi expert. Ini tentang psikologi togel, teman-teman. Jadi psikologi itu sangat berpengaruh ya, terutama untuk pekerjaan seperti ini yang membutuhkan analisa dan yang mengandalkan probability ya. Probability itu kemungkinan. Artinya bisa menang, bisa kalah. Nah, itu butuh psikologi, teman-teman. Psikologi ini adalah tentang kesiapan ya, kesiapan mental. Ini sangat penting agar kejiwaan itu tidak goyah, agar tidak menyebabkan stres, kemudian tidak menyebabkan mental pesimis, dan lain-lain. Nanti akan saya bongkar semuanya. Dan di sini juga akan saya bahas gratis untuk teman-teman. Saya berikan gratis ya tentang program ulang bawah sadar. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa semangat lagi, bisa optimis, kemudian bisa memiliki keyakinan yang penuh kembali gitu ya. Dan intinya bisa bangkit kembali lah. Jadi biar jangan terpuruk terus. Dan yang ketujuh, tema yang ketujuh ini sharing rumus dan manajemen andalan ya. Sharing rumus dan manajemen andalan saya pribadi teman-teman, strategi. Jadi dari dulu sampai sekarang itu teman-teman, saya itu menggunakan rumus dan manajemen itu tidak, ya catat, tidak pernah ganti. Jadi tidak pernah ganti-ganti. Nah itulah bedanya saya dengan teman-teman sekalian. Semenjak saya sudah menemukan titik itu ya, titik kemenangan itu awal-awalnya karena saya komitmen kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan ganti-ganti rumus atau ganti-ganti manajemen. Jadi saya memiliki rumus dan manajemen andalan atau paten. Nah itulah yang menyebabkan saya bisa konsisten. Nanti saya akan jelaskan ya di poin ketujuh ini. Dan jika video ini terlalu panjang, nanti akan mungkin saya bagi menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Nanti tinggal lihat ya
berapa jam selesainya video ini, supaya teman-teman itu bisa berurutan belajarnya itu dari 001 sampai 008. Dan tema yang terakhir itu tentang cara membuat rumus paten dan membuat manajemen paten ya. Nah, ini strategi paten. Sebenarnya kunci dari semua ini kalian itu hanya butuh satu, yaitu rumus dan manajemen yang paten. Kemudian cara menggunakannya nanti seperti apa juga harus paten. Jangan ganti-ganti rumus. Oke ya, ini ulasan tentang 8 tema obrolan. Apa yang mau kita bahas di video ini. Oke, selanjutnya ya, kita langsung saja masuk ke materi. Mungkin teman-teman sampai sini ada yang sudah kelamaan ya nunggunya, kok lama bener nggak dijelas-jelasin. Jadi memang video ini saya katakan sangat panjang, karena ini materi yang berat-berat semua. Kemudian saya jadikan satu. Ini kan 8 tema ya, ini saya bagi menjadi 8 video harusnya. Tapi ini saya jadikan satu saja, supaya lebih urut ya. Dari 01 sampai 08 ini bisa berurutan. Langsung saja kita ke bab 101, yaitu 4 tipe pemain togel. Kursus togel level expert ya. 4 tipe pemain togel. Yang pertama itu investor. Satu itu adalah tipe investor, teman-teman. Di mana dia itu cara ngambil keuntungannya itu nggak banyak. Jadi cuman dari mulai 0,5% ya sampai 2 kali lipat itu udah paling banyak. Jadi misalnya modal 100.000 teman-teman. Jadi modal 100.000 sekali betting atau sekali pasang. Itu paling dia itu ngambil paling banyak ya. Paling banyak itu dia ngambil untung 50.000. Jadi modal 100.000. Kalau dia menang dia dapat 50.000. Kalau dia kalah 100.000. Itu paling banyak. Nggak sampai 50%. Jadi yang diambil tuh kalau modal 100.000, ini pakai bahasa sederhana aja ya. Jangan persentase, karena mungkin beberapa teman-teman kita sulit hitung-hitungan. Jadi kalau modal 100.000 itu paling dia itu ngambil untung 20.000 teman-teman. Jadi pasang 100.000, kalau menang dia dapat 20.000. Nah itu gaya-gaya investor. Dan menang terus biasanya, itu nggak pernah kalah. Namanya gaya investor. Yang penting dia menang terus, dapat dikit nggak masalah. Nah itu teman-teman ya. Nah ini resikonya sangat rendah teman-teman. Sangat rendah sekali. Dari 20 kali betting, 20 kali pasang, itu paling cuman kalah 1 kali ya. Jadi sangat jarang kalah lah, gitu. Makanya resikonya rendah. Nah, orang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang menjadikan togel itu sebagai profesi atau pekerjaan. Mereka nggak ngejar duit besar nggak dari togel ini, tapi mereka yang penting mereka itu punya penghasilan pasti. Ya, nah di sini ada keterangan yang penting untung terus setiap hari atau setiap putaran. Misalnya dia main di 1 BO yang punya 12 pasaran. Jadi dia 12 pasaran itu menang terus. Jadi kalau satu pasaran dia menang 20.000, tinggal 20.000 dikali 12 pasaran gitu kan. Ya begitu kurang lebih ya. Jadi 200 berapa tuh? 240.000 dapat duitnya sehari ya teman-teman. Dan angkanya pasti keluar. Angka yang pasti keluar. Nah, caranya dia pakai rumus atau perhitungan. Dasarnya itu logika plus manajemen juga ya. Dia pakai logika, kemudian manajemen. Mengandalkan rumus dan perhitungan yang matang. Riset dulu selama sebulan itu berapa keluaran ya. Misalnya 200 keluaran. Dia riset. Kalahnya berapa kali dalam 200 kali keluaran itu. Misalnya kalahnya hanya 3 kali. Misalnya. Itu masih untung teman-teman. Dan dia pasti pakai rumus itu dan manajemen itu. Oke lanjut ya. Yang pertama tipe investor. Nah nanti kalian bakal tahu. Kalian itu tipe yang mana sebetulnya. Nah, yang kedua ini pedagang, teman-teman. Nah, kalau pedagang ini, dia itu ngambil untungnya, ya sama seperti pedagang juga, udah lumayan ngambil untungnya. Dia ngambil untungnya udah lumayan banyak. 5-6 kali lipat. Dan resikonya sedang ya, teman-teman. Namanya orang dagang itu kan tetap ada resiko, tapi resikonya sedang ya. Nggak terlalu beresiko banget kan namanya orang dagang. Ya begitulah orang lebih. Nah, dia ini gaya-gaya pengusaha, teman-teman. Gaya-gaya seorang pengusaha ya. Dan seorang pedagang itu dia pun sadar tidak selalu untung. Nah, kalau yang investor ini dia selalu untung terus. Kalau pedagang ini dia menyadari bahwa dagang itu nggak selalu untung. Bisa untung, bisa rugi gitu ya. Nah, kalau investor tadi kan angkanya itu pasti keluar. Karena berdasarkan presentase itu besar kemungkinan angkanya pasti keluar ya. Kalau yang pedagang
Ini angkanya itu bisa keluar, angka yang mungkin keluar. Jadi bisa keluar, bisa enggak juga. Tapi lebih besar keluarnya begitu kan. Asal mau jeli, mau teliti. Kemudian dasar pencarian angkanya itu dari rumus perhitungan. Kemudian mengandalkan logika dan manajemen. Mengandalkan logika dan manajemen. Cara mendapatkan angkanya itu ya. Jadi dari logika, manajemen, dan rumus hitung-hitungan. Nah, apakah kalian tipe pedagang ya? Tulis di komentar. Dia itu ngambilnya 5-6 kali lipat. Jadi nggak banyak. Misal modal 10.000 ya. Modal 10.000 itu dia gimana caranya dia masang 10.000, dia dapat 50.000. Nah, seperti itu teman-teman. 5 kali lipat. Jadi kalau modal 100.000 ya, itu dibagi 6. Jadi kurang lebih atau dibagi 5 lah biar mudah. Jadi sekali pasang itu dia 20.000 modal. Kalau dia menang ya dari modal 20.000 itu, dia dapat 2 kali 5, 10, dan dia dapat 100.000. Nah, dan dia tarik gitu kan. Setiap dia untung dia tarik, dia masukkan ke dompetnya gitu. Itu gaya-gaya pedagang. Nah, ini gaya sniper teman-teman. Ini dari mulai hijau, biru, kemudian kuning. Ini sudah mendekati bahaya ya. Ini sesuai warnanya teman-teman. Ini hijau aman, biru ya masih dikatakan sedang lah ya. Kemudian orange. Nah, ini orange ini udah mulai berhati-hati ya. Ini namanya pemain gaya sniper. Nah, ini adalah pemain yang menargetkan keuntungan itu sampai 30 kali lipat. Jadi resikonya sangat tinggi. Karena resiko untungnya itu kecil, teman-teman. Nah, ini bisa dikatakan judi. Ya, ini gayanya gaya-gaya judi. Sudah dikatakan penjudi nih kalau udah sniper. Jadi dari 100 angka, dari 00 sampai 99, itu yang dia mainkan itu hanya 5 angka, 5 line gitu ya. Itu udah dikatakan judi, guys. Nah, karena peluang keluarnya sangat kecil angka itu. Nah, orang-orang dengan gaya sniper ini biasanya mereka itu justru memiliki keyakinan yang tinggi. Yakin pasti untung. Padahal ya tidak begitu. Dan angka yang dipasang itu adalah angka terkuat ya, yang dia dapatkan. Jadi kalau ngerumus itu kan ada tuh kita sering dapat angka yang paling kuat. Itu yang dipasang. Nah, orang-orang gaya sniper ini kan dari kalau main 2 angka ya. Ini kan yang dipasang cuma dikit teman-teman. Paling cuma 4 line, 5 line, atau 6 line itu udah paling banyak. Atau bahkan 8 line ada juga yang masang begitu. Nah, ini mereka itu biasanya dapat dari angka mimpi atau firasat. Ini rata-rata ya. Misalnya mimpi. Mimpi misalnya ketemu ngelihat ular ya misal. Angkanya berapa angkanya? Misalnya angka ngelihat ular tuh berapa ya kalau di buku mimpi itu? 32 kalau nggak salah ya. Nah, itu dia pasang. Dia pasang angka 32, kemudian bolak-balik biasanya. 32, 23, naik 1, 33, turun 1, 31 sampai 6 line misalnya. Nah, dia pasangnya seperti itu dan sekali pasang tembak kali 10, 10, 10 atau kali 20, 20, 20. Sekali habis total 200.000 gitu ya. Apakah sudah pasti dapat? Ya belum tentu. Namanya dia sniper. Belum tentu dapat juga, teman-teman. Nah, ini cara pendapatan angkanya itu dari proses non logis. Dan itu resikonya juga tinggi, teman-teman. Risikonya tinggi, jadi peluang untuk menangnya itu sangat kecil. Targetnya memang besar, 30 kali lipat, tapi resiko untuk kalahnya itu sangat besar. Dan berikutnya itu tipe spekulan, teman-teman. Nah, spekulan ini lebih berbahaya lagi. Ini warnanya nih sudah merah. Ini sangat berbahaya ya. Targetnya itu biasanya 70 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Tentu resikonya sangat tinggi sekali. Dan ini juga gayanya gaya penjudi, teman-teman. Mereka ini pencari uang kaget ya. Jadi pencari uang kaget, pencari uang besar dalam waktu yang cepat, instan, seperti itu. Dan yang mereka pasang itu adalah angka yang menurut mereka itu sangat pasti saja, sangat-sangat pasti. Jadi cuma 2 line kadang ya, bahkan ada yang 1 line gitu kan, sangat pasti. Kemudian mereka itu dapat angkanya itu biasanya berdasarkan kolaborasi antara firasat dan perhitungan rumus juga. Tapi awalnya dari firasat. Nah, ini bedanya spekulan dengan pedagang atau investor. Kalau investor dan pedagang ya, atau yang sebelah kiri ini kalau bisa dibelah tengah ini. Ini kalau pemain investor dan pedagang ini, mereka itu gaya-gaya mainnya itu menggunakan logika manajemen semua ya. Ini bisa kita lihat logika manajemen dan rumus perhitungan secara logis ya. Ini kalau sudah mulai ke kanan ya, 2 kanan ini non logis rata-rata. Jadi mereka itu menggunakan mimpi, firasat, atau spiritual, atau bahkan lewat ritual-ritual ya, untuk mendapatkan angka.
lewat media, jin, dan lain-lain ya teman-teman. Dan kita tidak bisa menjudge mereka itu sesat atau apa, itu sama sekali ini bukan tugas kita di sini. Yang kita bahas di sini adalah materi ya. Materi tentang cara bermain, bukan untuk mengejat seseorang. Nah, jadi spekulan ya, resikonya sangat tinggi sekali. Kemungkinan untuk menangnya itu sangat kecil. Mereka tuh biasanya dapat angka dari firasat, dari mimpi, kemudian dihitung-hitung ya, dimasukkan atau dicocokkan ke rumus. Nah, kalau secara rumus itu masuk angka itu, maka jadilah itu angka kuat. Misal dapat angka 12 misalnya. Mereka dapat petunjuk angka 12. Kemudian mereka ngerumus nih, teman-teman. Ngerumus kok angkanya juga ada angka 12-nya, begitu kan. Di rumusan mereka itu. Jadi langsung dibom saja. Kali 100, kali 200 ribu ya. Itu satu line teman-teman. Dan itu langsung dipasang. Dan kalaupun itu tembus atau keluar, ya itu betul-betul memang petunjuk dari Tuhan ya. Tapi gaya-gaya yang sebelah kanan atau sniper dan spekulan ini itu tidak bisa kita jadikan sebagai untuk penghasilan pasti atau profesi. Jadi hanya untuk cari uang kaget saja. Nah, jadi sepertinya ini pada materi 001 ini saya potong videonya. Jadi saya cut sampai di sini. Nanti saya lanjut ke part 2 ya, begitu teman-teman ya. 002 begitu. Saya buat per 30 menit saja biar lebih enak ya, teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Oke, sekian saya lanjutkan. Silahkan kalian yang sudah menonton video ini lanjutkan di part 2 ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di part 2.